Adzan pada masa Nabi Muhammad SAW, adzan fajar ya, itu ada. Jadi ketika itu Bilal adzan pada saat malam. Jadi pada saat belum waktunya fajar shodiq. Karena belum saat waktunya fajar shodiq, kemudian faqala Rasulullah SAW, kulu washrobu hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum. Kampung saya itu 3 hari yang lalu di jadwal itu intinya masih sekitar 10 menit sudah adzan maghrib. Itu kan mengerikan sekali. Berarti orang berpuasa selama kurang lebih 12-13an tapi batal gara-gara apa? Dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Baik, teman-teman semuanya pemirsa Al-Kalam yang semoga selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan para ustadz-ustadz Al-Kalam yang diasuh oleh Ustadz Wijayanto hafizahullah taala. Baik, masih terkait tentang pertanyaan seputar Ramadan. Nah, ini ada sebuah pertanyaan menarik yang mungkin kita sering mengalaminya, yaitu bolehkah menyelesaikan makan sahur saat adzan subuh sudah berkumandang? Jazakumullah ya, pemirsa Al-Kalam, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Saya yang tidak kenal dengan penanya, tapi saya mengira kalau pertanyaan ini sebetulnya itu ada kaitannya dengan hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, kemudian Sunan Baihaqi dan yang lainnya, yang bunyinya adalah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, idza sami'a ahadukum an-nidaa, fi riwayatin al-adzana, apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan, wal ina'u ala yadihi, sedangkan ia sedang memegang atau berhadapan dengan piring, gelas dan yang lainnya, fala yadhu'uhu, maka hendaknya tidak diletakkan, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai menyelesaikan hajatnya atau menyelesaikan makan atau minumnya tersebut. Ini hadis ini untuk takhrijnya, kemudian kesahihannya, kalamnya panjang sekali di antara para ulama ya. Ya, ada yang mentafsirkan hadis ini adzan ini dan itu, tapi kita kembalikan saja langsung pada pokok permasalahan bahwa hadis ini difahami ketika orang sedang sahur. Ketika orang sedang sahur, kemudian mendengar adzan. Adzan pada masa Nabi Muhammad SAW, adzan fajar ya, itu ada 2. Yang pertama, yang lebih dulu adalah adzannya Bilal, dan yang kedua adalah adzannya Ibnu Ummi Maktum. Juga saya tadi ada riwayatnya di mana adzannya Bilal itu pada malam hari, tapi agak kelewatan, nanti mungkin ada ustaz yang bisa menambahkan tadi ya. Adzannya Bilal itu ketika masih belum masuk waktu fajar ya. Sedangkan adzannya Ibnu Ummi Maktum adalah ketika sudah masuk waktu fajar atau waktu dimulainya kita imsak, menahan diri dari segala larangan atau pembatal puasa. Singkatnya jamaah sekalian, jamaah Al-Kalam semua, yang saya pilih di sini kemudian dari yang disimpulkan oleh mu'alif dalam kitab Tafsirul Anam di Ahami Masail Siyam, bahwa memang dibolehkan ana ghayatas sahuri wa waqtahu yantahi bitulu'il fajri wa bil adzanisani. Sesungguhnya waktu sahur dan batasan akhir sahur itu sampai dengan
terbitnya fajar kedua atau ya yang kita sebut dengan adzan subuh itu biasanya. Wabil adzan tsani, dengan adzan yang kedua kalau ada dua adzan. Idza kana al muadzinu yu'adzinu al adzan tsani ala tauqitis sahibi duna taqdim. Apabila adzan yang kedua itu dilakukan betul-betul pada fajar yang kedua, tidak mendahulukan. Illa idza kana ina'ut ta'ami aw syarabi ala yadil mutasahhari, ala yadil mutasahhiri. Kecuali dalam keadaan ketika orang yang sahur itu masih memegang gelas atau piring. Fayajuzu ayyukammila sahurahu. Maka boleh baginya menyempurnakan sahurnya hatta yanhiya, ya, sampai selesai. Hatta yunhiya, sampai menyelesaikannya. Tetapi di sini para jemaah sekalian tadi dalam perintah puasa itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini ada risalah dari Syekh bin Baz tentang perkara yang ditanyakan. Jadi al-ibratu bitulu'il fajr. Jadi batas akhir waktu untuk orang sahur itu dengan terbitnya matahari. Maka kalau seseorang itu punya kemampuan untuk melihat terbitnya matahari, tapi kalau dia ragu dengan azannya muadzin, karena bisa jadi azannya muadzin itu tidak pada waktu yakin, yang dia yakin itu terbit matahari, terbit fajar, maka dia boleh mengabaikan azan ini dan dia melanjutkan makan. Hanya saja perlu kita catat bahwa takwim atau biasanya jadwal sholat, jadwal imsak dan seterusnya itu juga sekalipun tidak ala yakin 100%, tapi itu dibangun di atas yakin karena hitungan detail juga, hisab detail. Jadi nggak boleh diabaikan juga, Artinya apa? Bahwa al-ibratu bitulu'il fajri. Yang penting batasan sahur puasa itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Hanya menurut Syekh bin Baz katakan, amma idza kana syai'an yasiron, daki kota ini au ma'al azan fala haraj insyaallah. Adapun hanya sekedar menyelesaikan minum 1 detik 2 detik, ya karena kita mungkin terlambat sahurnya, dan begitu sudah makan tinggal minum saja azan, itu kalau diselesaikan secara singkat tidak apa-apa. Tapi kalau panjang itu namanya bukan menyelesaikan, tapi itu sahur yang kedua, ya. Itu nggak boleh ya. Sarapan ya, karena sarapan di Ramadan namanya sarap, ya. Nah, gitu. Mungkin saya sedikit menambahi dari apa yang disampaikan Ustaz Imad. Bahwasanya tadi ada hadis yang memang beliau agak luput. Itu di sini disebutkan bahwasanya ini riwayatnya dari Bukhari. Ada 2 adzan. Adzan yang pertama adzannya Bilal, adzan yang kedua adzannya Ibnu Ummi Maktum. Nah, yang waktu Bilal itu anna Bilalan kana yu'adzin bilail. Jadi ketika itu Bilal adzan pada saat malam. Jadi pada saat belum waktunya fajar shadiq. Karena belum saat waktunya fajar shadiq, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum." Jadi teruskan makanmu, silahkan makan sampai adzannya Ibnu Ummi Maktum gitu. Mungkin beberapa orang yang kenapa berhujah menanyakan hal ini mungkin agak sedikit mulahbat atau agak sedikit berkaitan, bingung dengan hadis ini gitu. Jangan-jangan mengira, oh ini kalau kita makan ngikuti masih adzannya Bilal berarti kita masih kulu wasrobu, karena Nabi bilang kulu wasrobu gitu kan. Nah, bisa jadi seperti itu gitu kan. Sedangkan sesungguhnya itu ketika memang sudah adzannya yang sekarang adzan ada sekarang itu adzannya Ibnu Ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzin hatta yatlu'al fajri. Jadi dia kalau Ibnu Ummi Maktum itu tidak akan adzan kecuali sudah tulu fajr, kecuali sudah masuk subuh. Jadi kalau Ibnu Ummi Maktum sudah subuh, berarti udah nggak boleh sama sekali makan. Jadi sudah tidak ada toleransi makan.
Jadi toleransi makan adalah saat adzannya Bilal, seperti itu. Jadi mungkin orang yang bertanya karena memang bisa jadi sini Rasulullah masih bilang kulu washrobu gitu, seperti itu. Jadi itu mungkin sedikit tambahan terkait hadis tadi. Pertama, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab itu mengatakan waktu sahuri baina nisfil laili wa tulu'il fajri. Sebetulnya waktu sahur itu pertengahan malam. Ya, setelah jam 12-an ya kira-kira. Sampai dengan tulu'ul fajri. Ini jadi boleh mau dari awal, mau di tengah, mau diakhirkan, tapi yang sunnah kebanyakan para ulama mengakhirkan. Sekalipun seandainya orang puasa itu enggak sahur juga sah, tapi dalam sahur kan ada barokah, diusahakan untuk sahur. Dan afdal lah, diakhirkan itu afdal. Di sini ada nasihat dalam Hasyiah Dasuki itu afdalu. Wa kullama ta'akhkhara kana afdalu. Nambah sedikit tadi risalahnya Syekh bin Baz, wal ahwatu lil mu'mini wal mu'minati al khirsu ala intiha is-sahuri qoblal fajri. Jadi yang lebih hati-hati bagi seorang mukmin itu semangat untuk segera menyelesaikan sahur qoblal fajri. Tadi fajar kan ada fajar sodik, ada fajar kadhib ya. Fajar kadhib biasanya terang tapi gelap lagi. Nah, yang fajar sodik ini biasanya nanti yang fajar kedua. Ini fajar kedua maksudnya. Nah, memang harus segera artinya segera selesaikan di fajar sodik itu. Apakah boleh meneruskan makan atau minum saat sudah ada? Nah, mungkin kalau adanya tadi Bilal ya, betul tadi yang disampaikan Ustaz Sigit menurut pendapat Syekh bin Baz, wal ibratu bitulul fajr. Bahasanya Al-Baqarah 187 itu wakulu washrabu, bukan hatta azan atau hatta yu'adzin, tapi hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Maka tadi disimbolkan oleh Syekh bin Baz wal ibratu bitulul fajr. Yang jadi patokan itu adalah terbitnya fajar sodik, bukan azan. Itu secara ayat Al-Baqarah 180 sudah clear, jelas. Secara faktanya saya ngalami sendiri di Sleman, di Kulon Progo, di Wirosaban, dan dimanapun berada, sering saya mencermati itu kadang. Tadi saya sedikit menyinggung tentang masalah kalender jadwal, tepat sekali. Saya kalau boleh menyarankan dalam forum ini sangat tepat sekali saya bisa menyampaikan bahwa memang kalau bisa itu mau sholat, khususnya mau berbuka puasa atau mau imsak, itu melihat jadwal. Karena tidak disampaikan saya sedikit, ya sekeliru-kelirunya orang buat jadwal itu sudah ada ilmunya. Nah, fakta yang saya temui itu kadang-kadang sangat parah. Jadi misalnya kampung saya itu 3 hari yang lalu di jadwal itu intinya masih sekitar 10 menit. Sudah azan maghrib, itu kan mengerikan sekali. Berarti orang berpuasa selama kurang lebih 12-13an, tapi batal gara-gara apa? Dia berbuka padahal belum waktunya, hanya gara-gara patokan azan. Peristiwa terjadi juga sama. Suatu ketika saya sedang main ke rumah teman saya di Sleman begitu, itu intinya masih kurang 7 menit sudah azan subuh. Orang kalau patokannya misalnya mungkin karena tadi sudah azan subuh, lalu dia imsak, padahal sebenarnya belum. Sebaliknya, belum waktunya berbuka, tapi karena mendengar azan. Sekali lagi kesimpulannya, kalau kita mau menentukan kapan kita berbuka puasa dan kita mau imsak alias memulai berpuasa, itu jangan pada azan. Karena sering terjadi para muadzin itu azannya hanya karena kalau kata orang itu niteni, kira-kira, kayaknya udah manjing nih, dan begitu. Lalu kemudian misalnya masjid A sudah azan, nanti masjid B ngikut-ngikut tanpa melihat jadwal. Jadi sekali lagi secara ayat itu patokannya bukan azan. Yang kedua pada faktanya banyak muadzin yang kemudian berazan belum waktunya, maka itu sangat berbahaya sekali karena dia boleh jadi sudah memulai puasa tapi sebenarnya masih boleh sahur. Padahal sudah disampaikan tadi Ustaz Muji bahwa meskipun berpuasa itu tidak wajib sahur, tapi kan sangat bagus untuk sahur. Begitu pula ketika misalnya dia berbuka puasa, dan ini yang paling berbahaya, kalau memulai berbuka puasa karena patokan azan, padahal belum waktunya maghrib atau belum waktunya berbuka, kan menjadi batal puasa. Nah, jadi sekali lagi
patokannya dalam berpuasa itu bukan azan, tapi akan lebih bagus lewat kalender atau jadwal imsak. Ya betul, jadwal Nah, imsak. mungkin sedikit nambahkan, ini tepat sekali. Dan jadwal imsak itu ternyata beda-beda. Kalau kita lihat, apalagi sekedar browsing, ini lembaga-lembaga yang rada, maaf ya, keset, nggak mau meneliti, asal browsing di internet, itu bahaya sekali. Waktu Jakarta dibawa ke Jogja, waktu Jogja dibawa ke Pati, dibawa ke Semarang, jelas beda. Betul. Maka ini Harus saya hemat. sudah empiris untuk meneliti jadwal-jadwal ini, karena kebetulan dulu saya pernah beberapa saat di BHRD ya, Badan Hisab Ruqyah Daerah. Maka saya sarankan kaum muslim dan muslimat untuk merujuk hasil hisab ya, jadwal imsak hasil hisab dari Kemenak masing-masing daerah. Karena nanti Kemenak pusat di breakdown oleh daerah, daerah dihisap lagi oleh Kemenak, misalnya pusat Jakarta ya, saya Pati, nanti oleh Kemenak Pati dihitung lagi. Disesuaikan. Nah, disesuaikan dari, kalau dihitung dari Pati itu berapa? Ya betul. Ya, kalau selisih 1 menit 2 menit is oke. Ya. Tapi kalau Kadang selisih lebih. yang kalau udah 3 menit 4 menit saya nggak berani itu. Betul. Nggak berani. Nah, ini untuk agar semua kaum muslim ini sama dan lebih akurat, karena saya tahu persis Kemenak itu juga menghitung betul-betul. Ya, itu merujuk ke jadwal imsak yang dikeluarkan oleh Kemenak masing-masing daerah. Nah, pertama-tama perlu kita pahami bareng-bareng bahwa adzan subuh itu atau adzan fajar ada dua, yaitu adzan yang masih terjadi tengah-tengah malam, itu adanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dan adzan yang kedua adalah adanya Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Sedangkan saat terbit fajar itu adalah adanya Abdullah bin Umi Maktum. Teman-teman pemirsa Al-Kalam, untuk pertanyaan ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalam.